Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Melia Putri dengan 3 NIM terakhir 056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang saya buat, yaitu dengan judul Pentingnya Struktur Data dan Implementasi Struktur Data pada Kehidupan Sehari-hari. Di sini terdapat rumusan masalah dari makalah yang telah saya buat. Rumusan masalah yang akan dikaji dalam makalah ini adalah yang pertama, apa itu struktur data? Yang kedua, mengapa struktur data itu penting? Yang ketiga, macam-macam struktur data. Yang keempat, implementasi struktur data pada kehidupan sehari-hari. Lalu batasan masalah. Ada beberapa batasan masalah yang akan diangkat agar pengerjaan ini lebih terpusat pada tujuan pembuatan atau pembahasan yang akan dicapai nantinya. Batasan masalah dalam tugas ini antara lain, yang pertama, dapat memahami apa itu struktur data. Yang kedua, dapat mengerti mengapa alasan struktur data itu penting. Yang ketiga, dapat menyebutkan macam-macam dari struktur data. Dan yang keempat, dapat menyebutkan implementasi struktur data pada kehidupan sehari-hari. Lalu tujuan dan manfaat. Tujuan umum dari pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat membantu siswa mengerti apa itu struktur data. Yang kedua, dapat membantu siswa mengerti alasan struktur data itu penting. Lalu yang ketiga, dapat membantu siswa mengerti serta menyebutkan macam-macam dari struktur data. Dan yang keempat, dapat membantu siswa mengerti serta menyebutkan implementasi struktur data pada kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan mulai menjelaskan mengenai implementasi dan pembahasan. Struktur data. Data adalah kumpulan dari angka, simbol, atau abjad yang berbeda untuk mempresentasikan atau mewakili informasi. Teknik yang menyediakan cara termudah untuk menyimpan dan melakukan tindakan yang berbeda pada data di komputer disebut sebagai struktur data. Struktur data adalah metode tertentu untuk mengatur data dalam komputer sehingga dapat digunakan secara efektif. Tujuannya adalah untuk mengurangi kompleksitas ruang dan waktu atau time and space complexity dari tugas-tugas yang berbeda. Pada dasarnya, struktur data menyediakan format khusus untuk menyusun, memproses, mengambil, dan menyimpan data agar ketika dibutuhkan dapat diakses dengan cara yang tepat dan efisien. Terdapat beberapa jenis struktur data dan semuanya dirancang untuk mengatur data agar sesuai dengan tujuan tertentu. Namun, secara garis besar, struktur data dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu struktur data linier dan struktur data non-linier. Struktur data linier merupakan salah satu jenis struktur data di mana elemen data diatur atau disusun dalam satu dimensi. Contoh dari struktur data jenis ini adalah list, query, dan stub. Yang kedua, struktur data non-linier. Struktur data yang disusun dalam dimensi one-to-many, many-to-many, dan many-to-many. Contohnya dari struktur data jenis ini adalah tree, graph, dan table. Struktur data banyak digunakan di beberapa bidang, seperti operating system atau OS, blockchain, desain komputer, dan image processing. Lalu jenis-jenis struktur data. Berikut adalah beberapa contoh dari jenis struktur data yang populer digunakan. Yang pertama adalah array. Array adalah kumpulan item yang disimpan di lokasi memori yang berdekatan. Tujuannya adalah untuk menyimpan beberapa item dari jenis yang sama secara bersama-sama. Hal ini memudahkan untuk menghitung posisi setiap elemen hanya dengan menambahkan offset ke nilai dasar, yaitu lokasi memori elemen pertama array. Lalu yang kedua adalah linked list. Seperti array, linked list merupakan struktur data jenis linier. Yang membedakan dengan array adalah elemen linked list tidak disimpan di lokasi yang berdekatan, melainkan dihubungkan dengan pointer. Lalu yang ketiga adalah stack. Stack adalah struktur data linier yang mengikuti urutan tertentu di mana operasi dilakukan. Urutannya bisa berupa yang pertama LIFO atau last in first out, atau data yang masuk terakhir adalah
data yang akan keluar lebih dulu, atau FILO, first in last out, atau data yang pertama masuk akan keluar paling akhir. Dua urutan operasi tersebut sebenarnya memiliki makna yang sama. Pada struktur stack, semua penyisipan dan penghapusan hanya diperbolehkan pada salah satu ujung dari sebuah list. Lalu yang keempat ada queue. Seperti stack, queue adalah struktur data linear yang mengikuti urutan operasi first in, first out atau FIFO. Atau elemen data yang lebih dulu ditambahkan juga akan keluar lebih dulu. Dalam struktur queue, item dimasukkan di satu ujung dan dihapus dari yang ujung lainnya. Perbedaan antara stack dan queue adalah pada proses penghapusan data. Pada struktur stack, kita menghapus item yang baru ditambahkan, sedangkan dalam queue kita menghapus item yang paling lama ditambahkan. Lalu yang kelima ada tree. Tidak seperti array, linked list, stack, dan queue yang merupakan struktur data linear, tree adalah struktur data hierarkis. Binary tree adalah jenis struktur tree di mana setiap node memiliki paling banyak 2 child, yang disebut sebagai last child, life child, dan right child. Binary tree seringkali diimplementasikan menggunakan link. Lalu yang keenam, graph. Graph adalah struktur data yang terdiri dari kumpulan simpul berhingga untuk menyimpan data, dan antara dua buah simpul terdapat hubungan saling keterkaitan. Graph mempresentasikan kumpulan objek di mana pasangan dari sebuah objek tersebut terhubung oleh sebuah link. Objek yang saling terkoneksi diwakili oleh sebuah titik yang disebut sebagai vertex, sedangkan link yang menghubungkan vertex disebut dengan edge. Implementasi struktur data pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada array. Contoh implementasi array dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut, yaitu penyusunan buku dalam perpustakaan. Dalam penyusunan dilakukan juga pada perpustakaan tersebut. Misalnya perpustakaan universitas akan dibedakan berdasarkan kampus, lalu dalam ruangan dibedakan dalam fakultas, kemudian dalam rak-peraknya dikelompokkan dengan karya atau jenis yang lebih spesifik. Lalu kontak di ponsel juga disimpan dalam array. Perangkat lunak telepon mengaturnya menurut abjad atau urutan terurut. Lalu susunan papan pimpinan skor dalam suatu permainan dilakukan dengan menggunakan array juga, di mana skor setiap pemain dimasukkan dan ditampilkan dalam urutan menurun. Lalu yang kedua adalah linked list. Contoh implementasinya yaitu dalam presensi kehadiran siswa maupun mahasiswa pasti diurutkan berdasarkan suatu data seperti NIM ataupun urut abjad dari nama siswa. Selain itu juga ada aplikasi online shop, kita juga bisa mengurutkan harga barang dari yang paling tertinggi maupun dari yang terendah. Urutan angka pada keyboard komputer juga menggunakan linked list. Lalu yang terakhir urutan lagu pada playlist MP3 player. Yang ketiga ada stack. Contoh implementasinya adalah saat kita melakukan tumpukan buku di dalam kardus dan kita akan mengambilnya kembali, pasti buku yang pertama kita ambil adalah buku yang teratas, bukan buku yang pertama kita taruh di dalam kardus. Konsep ini menggunakan konsep first in last out. Lalu setumpuk koran di mana koran yang paling terakhir ditambahkan akan ditaruh di atas tumpukan yang dapat dilihat. Lalu queue atau antrian, contoh implementasinya adalah saat kita berada di bank, kita pasti mengambil nomor antrian dan menunggu nomor kita dipanggil. Konsep ini menggunakan konsep first in, first out. Jika kita masuk pertama, pasti kita akan dipanggil yang pertama. Antrian loket bioskop juga menggunakan queue. Lalu tree, contoh implementasinya itu pohon keluarga atau family tree. Lalu pohon organisasi. Lalu yang keenam, graph, contoh implementasinya yaitu penyusunan buku dalam jalan dan lokasi di sebuah peta, lalu juga jaringan pertemanan di Facebook. Peran dan manfaat struktur data. Peran dan manfaat struktur data. Struktur data sangat penting ketika tipe data primitif tidak cukup untuk mengatur dan memproses data.
Misalnya, jika sebuah program hanya menggunakan 3 bagian data, maka 3 variabel terpisah sudah cukup. Namun, jika program harus menangani ribuan data, tidak praktis untuk menggunakan variabel yang berbeda untuk masing-masing nilai. Program akan berantakan, membingungkan, dan sulit dikelola. Untuk kasus tersebut, struktur data seperti array, list, atau hash table dapat digunakan untuk mengelola data. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari struktur data. Yang pertama, struktur data memungkinkan developer untuk mengatur data dan menyajikan secara logis. Karena data ditata dengan rapi, maka akan menghasilkan program yang lebih mudah dikelola dan tidak banyak mengandung variabel. Lalu yang kedua, struktur data mendorong alur program yang lebih modular. Kita dapat dengan mudah melewatkan data antar fungsi atau metode menggunakan struktur data. Lalu yang ketiga, struktur data menyediakan solusi yang umum dan teruji. Misalnya, untuk masalah pemilihan rute terpendek, algoritma akan bekerja lebih baik apabila datanya disusun dalam struktur data graph, di mana struktur data jenis ini sudah teruji dan banyak diimplementasikan untuk kasus tersebut. Lalu yang keempat, struktur data cenderung lebih cepat dan hemat memori. Yang kelima, struktur data dapat menyeragamkan aturan bersama antar programmer. Misalnya untuk kasus tertentu, kapan harus menggunakan hash table dan kapan menggunakan tree. Lalu yang terakhir, struktur data juga lebih mudah dibaca dan lebih mudah dipelihara. Ada beberapa masalah komputasi yang dapat diselesaikan dengan lebih efisien apabila program dirancang menggunakan struktur data. Masalah-masalah tersebut diantaranya yang pertama, ada searching. Banyak struktur data mendukung algoritma untuk menemukan entry tertentu dari sebuah list secara efisien. Lalu yang kedua ada scaling. Data dalam skala besar dapat disusun, diatur, disimpan secara efektif menggunakan struktur data tertentu. Beberapa struktur data dirancang untuk dapat berinteraksi dengan sistem manajemen bisnis data relasional atau RDBMS. Lalu yang ketiga ada indexing. Hash table dan beberapa jenis struktur data tree dapat mengindeks list entry yang panjang. Lalu yang keempat ada sorting. Struktur data jenis binary search tree sering digunakan untuk mengurutkan daftar data yang tidak terurut ke dalam urutan abjad atau urutan lainnya. Lalu yang kelima ada listing. Struktur data seperti array dapat mengambil item data yang cocok dengan kriteria yang ditentukan. Lalu yang terakhir ada data transfer. Struktur data merupakan pilihan yang tepat untuk bertukar kumpulan data antar kelas atau fungsi atau antar klien dan server pada pemrograman berbasis multi-platform. Jadi kesimpulannya adalah dari ulasan di atas bisa kita simpulkan bahwa struktur data sangatlah penting di dalam sebuah program. Tanpa adanya struktur data, maka bisa dipastikan pembuatan sebuah program akan sangat kesulitan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.